Kami percaya bahwa semuanya datang untuk menghadap kepada Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sorry, some people don't have Indonesia, but a little bit right. Oke, kita akan mulai. Kita akan menaikkan puji-pujian pada siang hari ini dan merupakan suatu doa kepada Tuhan. Saudara ucapkan keluar dari hati kita katakan pada Tuhan, Bapa, ku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sebab Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Saya undang seorang diri, kita nyanyikan, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Kita nyanyikan lagi sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Bapa kami yang di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kalau kami boleh hadir di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau boleh berkati Tuhan kebaktian kami dari mula sampai akhir. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu selalu menyertai kami. Pada hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui Pastor Leo. Tuhan boleh pimpin Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk menguasai semua ruangan ini, sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan mau. Tuhan, Kau boleh berkati Tuhan, pemain musik, memimpin pujian, dan semua pengurus pada saat ini, dari mula sampai akhir. Dan Kau boleh berkati Tuhan, rekan-rekan kami yang belum hadir, kiranya Kau boleh kirim kemari, semuanya boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak boleh mendengarkan semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan saya salam kembali. Kita akan melanjutkan dengan pujian. Sering kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita akui ini di hadapan Tuhan bahwa kita kadang-kadang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, maka diberilah tanah yang gelap. Tanpa sering ku tanya, namun tetap percaya, sesungguhnya Tuhan sungguh sempurna. ajakku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, Maka diberilah cara yang terang. Tanpa sering ku tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. ajakku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi firman-Nya. Serahkan diri genapi firman-Nya. Sekarang kita nyanyikan God will make a way for us. Oke, kita nyanyikan bahasa Inggrisnya, kemudian ayat kedua kita nyanyikan bahasa Indonesia. Ini lagu yang hafal semua ya. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Holding close with you to His side, with love and strength for His new day. He will make a way. He will make a way. Bahasa Indonesianya Dia Bukan jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia bukan jalan yang menuntutku dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia bukan jalan, Dia bukan jalan. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Holy
Walaupun kita tidak banyak, tapi kita bersatu hati, saudara. Terima kasih, kita nyanyikan seperti rusa yang haus rindu sungai ini. Setelah ini kita minta Allah Tuhan untuk memberkati firman Tuhan. Kita haus. Seperti rusa yang haus, aliran sungaimu,
mengerti kita firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Pastor, tolong ngomongnya kerasan dikit, saya nggak kedengeran. Oh, kerasan Iya, sedikit. jadi bisa dengar translate-nya. Oh, Makasih. oke. Selamat pagi. Ya. Saya masih pagi karena dia mendung. Kedua saya baru pulang dari Philadelphia, ikut conference pendeta-pendeta Indonesia se-Amerika dan juga dari Kanada. Kemungkinan waktu pulang saya terlalu letih sehingga saya kena flu. Dan bukan COVID, flu aja. Oh pantas belum kalah. Iya, pantas belum nyala. Masih pagi terus. Kalau saya berbangkis terus, saya nggak mau berbangkis sendiri, jadi saya minum Benadryl. Ternyata Benadryl itu membuat saya ngantuk sekali. Saya merasanya masih pagi terus, belum sadar, belum sudah siang. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya undang kita berdiri dan kita baca firman Tuhan dari Mazmur 178 1-4 silih berganti. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut pandangan orang fasik, bukan diganti, Di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan berteman. Tuhan, siang dan malam. ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak air buahnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sesama yang indah ya. Silakan dulu sudah diberkatilah orang yang membaca, mereka juga yang melakukan akan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman ini memang adalah firman yang sangat menggenapi akan janji-janji Tuhan kepada kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu buat orang Israel itu sangat benar-benar mereka menganggapnya serius sekali, sehingga boleh dibilang memang kehidupan orang Israel itu diberkati oleh Tuhan ya. Dan pada waktu kami kembali ke Philadelphia, di sebelah kanan kami depan itu ada orang Yahudi dan dia membuka bukunya, lalu dia pakai sentral dari iPhone-nya, lalu dia membaca. Pada waktu dia membaca, dia selalu begini namanya. Mengapa mereka selalu begini? Dari mana Anda? Masih percaya, dia masih gini-gini. Ya, jadi mengapa mereka begitu? Karena mereka benar-benar menganggap firman Tuhan itu adalah penolong atau kompas untuk menjalankan hidup di dunia ini. Dan pada waktu mereka begini gitu, itu banyak ceritanya. Karena untuk menghangatkan badan mereka supaya tidak dingin, dan juga kedua sudah tentu saja membuat mereka itu tidak ngantuk ya, dan membuat aliran darah mereka itu ke otak berjalan dengan bagus. Seperti juga kalau kita dibaca supaya nanti kita nganyam kaca atau sesuatu, itu membuat otak kita itu selalu berjalan ya. Karena biasanya kalau kita sudah baca buku, baru 2 kalimat saja sudah ngantuk ya. Nah itu jalannya memecahkannya itu kita sering minum sedikit-sedikit, makan kacang, makan apa ya, kalau orang Israel ya jadi begitu. Nah firman ini adalah satu firman yang sangat bagus sekali ya, karena dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
pasti kalau kita mau bahagia ya kita sering-seringlah baca firman Tuhan. Karena di dalam firman itu banyak sekali petunjuk-petunjuk bagaimana kita menjalankan hidup, dan juga apalagi pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita berguru sama Tuhan, ya, berguru sama Tuhan, sehingga membuat hidupnya itu bahagia. Ya. Dan mazmur ini adalah mazmur yang berfokus pada rumah tangga. Ya. Yang belum berumah tangga, ya oke, nanti kalau saudara berumah tangga, saudara juga berbahagia. Ya. Dan kita sudah berkeluarga, ya kita juga boleh berbahagia mendengarkan firman Tuhan dan menggunakan firman ini untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin hidup kita. Karena kita sudah diselamatkan oleh anugerahnya, dan setelah kita diselamatkan, kita mau mendapatkan upah-upah dari keselamatan yang kita dapat, sehingga upah-upah itu adalah janji-janji Tuhan, ya? Janji-janji Tuhan. Sekarang lagi beredar satu lagu baru, orangnya yang menyanyikan sangat unik, seperti penyanyi yang banyak tatunya itu, yang namanya Jack Swinton. Nah, penyanyi baru ini mengatakan, ingatilah kami selalu mengenai keadaan Tuhan yang begitu ajaib, bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dan Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga menurut data, pada waktu orang mendengarkan lagu ini, maka orang sakit itu mendapatkan kekuatan, dan juga sebagian besar ada yang mendapatkan kesembuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Tapi anyway, lagu ini mazmur ini adalah mazmur yang berfokus kepada keluarga. Ya. Dan mazmur ini hampir sama seperti mazmur pasal 1. Ya, hampir sama, nanti kita lihat bagaimana dia bicara di mazmur pasal 1. Tapi mazmur 128 pasti, di mana dikatakan, berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Ya. Di dalam keluarga itu pasti ada pria, ada wanita, dan anak-anak. Ya. Seringkali kalau kita mau menikah, terutama untuk wanita, kalian pasti mendambakan atau memimpikan, kalau saya menikah, saya mengharapkan saya mendapatkan pria idaman, ya, tinggi, banyak uang, sayang sama saya, dan juga wah pokoknya pria idaman lah. Nah, itu memang itu yang tinggi itu bisa jadi pria idaman. Saya yang pendek kali bisa jadi pria idaman. Kalau enggak, Bunda ini mana mau saya. Nah, pria idaman. Dan juga diharapkan wanita sebagai istri itu menjadi wanita idaman. Ya. Kalau kita baca di Amsal pasal 21, ditulis itu kriteria wanita idaman: rajin masak, ya, rajin bekerja, rajin cari duit. Walaupun duitnya udah disembunyikan, dia bisa dapatin. Kita sembunyikan di bawah bantal, kita sembunyikan di mana, ya bisa dapat nih. Ya, tapi anyway, di Amsal 31 itu ditulis
wanita idaman yang kriterianya itu sangat bagus sekali. Di zaman modern mungkin tidak ada yang 100% seperti itu. Demikian juga dengan pria, tetapi entah itu pria atau wanita, kalau sudah hidup di dalam Kristus, pasti semuanya adalah pria idaman dan wanita idaman. Amin. Ya. Sehingga saudara-saudara, saya menikah sama Ibu Nani sudah 39 tahun. 29 tahun. Acaranya 10 tahun. Bahagia. Ya. Banyak up and down. Banyak problema yang kita hadapi bersama, sehingga kita boleh dibilang ya hidupnya bahagia karena sama-sama mengarungi hidup ini berdasarkan firman Tuhan. Nah, firman itu menjanjikan banyak sekali berkat-berkat yang akan diberikan Tuhan kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya. Apa sih maksudnya takut akan Tuhan? Apakah kita takut untuk mendekatinya? Bukan. Karena kalau kita takut untuk mendekatinya, maka gereja pasti akan sepi. Karena semuanya orang takut akan Tuhan. Tetapi bukan begitu artinya. Takut akan Tuhan artinya saudara tidak mau menjauh dari Dia. Saudara merasakan kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa hidup. Saya mau meresponinya, mau merespeknya, saya mau Tuhan itu benar-benar adalah sesuatu, bukan sesuatu oknum yang saya segani. Ya. Kalau kita menegani seseorang, banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari orang tersebut. Relasi kita bagus, dan juga kita bisa mendapatkan banyak hal dari orang yang kita segani. Karena pertama-tama memang karena kita segan sama dia, karena dia itu bijaksana, pintar, banyak pengetahuannya, dan juga banyak hal-hal dalam rohani dan jasmani yang bisa diberikan kepada kita. Jadi kita segan sama dia. Terutama sama papa, kita segan sama papa karena papa itu menghidupi hidup saya. Dia kerja banting tulang, sehingga saya segan untuk menjadi anak yang mungkin nakal. Ya, demikian juga pada waktu kita segan sama Tuhan untuk melakukan kesalahan atau takut akan Tuhan, maka akhirnya membuat diri kita itu selalu terbuka untuk pimpinan, untuk tuntunan, dan untuk didikannya. Kita segan sama dia, dan hasilnya itu akan membuat kita berbahagia. Ya. Jadi arti dari takut akan Tuhan bukan kita takut sehingga kita menjauhi dia, malah takut akan Tuhan itu, arti segan akan Tuhan itu malah membuat kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan begini: barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi sikap yang benar terhadap Tuhan adalah menuruti apa yang dia firmankan.
saudara-saudara. Ya. Menuruti apa yang dia firmankan. Karena firman itu menuntun kita di dalam jalan yang benar. Ya. Di dalam jalan yang benar. Karena kalau kita hidup tidak di dalam jalan yang benar, maka hasilnya itu akan membuat hidup kita selalu berbahaya. Ya, bisa mengorbankan keluarga, bisa mengorbankan diri sendiri, dan bisa mengorbankan banyak hal yang besar-besar. Ya. Jadi kalau kita mau berbahagia, maka patutlah kita takut akan Tuhan atau segan akan Tuhan, sehingga membuat kita mempunyai solusi di mana kalau saya menaruh Tuhan di tempat pertama dalam hidup saya, pertama dan utama dari segala-galanya, ya, saya pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Karena membuat hidup kita itu dikelilingi oleh satu perangkat, satu sistem seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita selalu dekat sama Dia. Tuhan mau kita selalu dengar-dengaran sama Dia. Dan di saat-saat modern ini jarang sekali orang yang mempunyai pedoman hidup seperti itu. Karena banyak hal materi kita mudah dapati, ya. Bekerja, ya, pasti kita dapat dolar. Dan kedua, yaitu teknologi. Teknologi itu memang ada bagusnya, tetapi juga banyak tidak bagusnya. Bagusnya yaitu kita bisa menggunakan teknologi untuk membuat kita hidupnya lebih gampang, ya. Dan tidak bagusnya itu manusia tidak lagi depend on God. Manusia tidak lagi bergantung sama Tuhan. Manusia bergantung hanya dengan teknologi, sehingga hubungan kita sama Tuhan itu ada sesuatu yang merenggangkan, memisahkan kita. Contohnya yang sederhana saja dah. Untuk yang baiknya, yang bagusnya, kalau kita menggunakan GPS, ya, menggunakan GPS kita ingin pergi ke satu tempat, maka kita hanya tahu alamatnya, maka GPS itu akan tuntun sampai ke tempat di mana kita mau tuju, ya. Kalau zaman dulu tidak ada GPS dan mungkin hanya menggunakan map, lalu kalau kita nyasar, kita berdoa, betul? Pasti kita berdoa, Tuhan, 5 menit lagi saya harus berperang. Tapi saya belum sampai di tempat yang saya tuju. Saya berdoa. Dan percaya atau tidak percaya, seringkali Tuhan menolong dengan jalan, ada orang yang menunjukkan, atau juga secara miracle ada yang pimpin saudara ke arah tempat yang saudara tuju. Jadi zaman dahulu itu sebenarnya memang manusia itu selalu depending on God, kan? Depending on God. Dan ini serius, saudara-saudara, serius sekali, ya. Kita hidup di dalam zaman yang sangat membuat orang itu
mengerikan kalau boleh saya bilang. Karena manusia itu tambah-tambah tambah jauh. Pesan salib itu sudah tidak lagi menggigit. Ya, gereja itu tidak lagi merupakan satu tempat yang bagus untuk didatangi, karena semua teknologi, kemajuan teknologi itu menggantikan Tuhan. Ya, kita tidak lagi sering berdoa, tidak lagi membaca Alkitab, hanya dengar-dengar saja. Apalagi kalau dikatakan, siapa yang tahu tentang ChatGPT di sini? Jadi ChatGPT itu adalah sesuatu sistem yang seperti juga kalau kita ingin tahu bagaimana caranya menjalankan gereja dengan baik, ya, itu semuanya kuat sih saudara. Banyak, ya. Jadi manusia itu tidak lagi membaca buku, dia hanya tulisan, dia kata ChatGPT itu akan memberikan saudara informasi. Termasuk kalau seandainya saudara mau iseng-iseng menjadi pengkhotbah, saudara bisa tulis di ChatGPT, kamu berikan khotbah mengenai mencari uang menurut firman Tuhan. Ada tuh saudara. Kelihatannya mudah, gampang, ya. Dan banyak hal-hal yang lain, Dan ini akan merusak moral dari orang yang baca, karena semua ini gampang. Karena saudara-saudara, kalau kita ingin membuat satu khotbah, ya, kalau zaman dulu itu harus membaca beberapa buku supaya kita bisa cerna, sehingga saya menyajikannya sebagai makanan yang sudah bagus dibuat untuk diberikan kepada jemaat. Ya, kita harus baca buku, harus bersekolah. Tapi melalui ChatGPT tanpa bersekolah pun orang bisa mendapatkan informasi. Tapi masalahnya begini, sampai saat ini belum ada orang yang membuat regulasi atau rule sampai sejauh mana ChatGPT ini mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya. Jadi sekarang itu semena-mena orang bisa melakukan segala-galanya. Ini kalau nggak ada yang stop, bahaya saudara-saudara. Pertama, orang yang membuat buku itu kan belajar bertahun-tahun. Dan sebenarnya kalau ada orang lain memakai khotbah kita harus minta izin. Atau kalau mau pakai, kita harus renungkan apa yang si writer ini inginkan. Tidak sampai titik koma, tanda tanya itu diikuti. Karena itu ada hukumnya. Ya, terutama kalau kita sekolah, guru itu tahu. Kamu ini nyontek, dia nggak bisa berikan grade karena kamu. Kalau kamu menyontek boleh, tetapi harus ada footnote-nya. Ya. Indah, bagus sekali. Tapi kalau ChatGPT itu tidak ada yang bisa melarang. Dan masalahnya orang yang selalu ingin menulis buku menumpahkan seluruh ide-ide pikiran dia ke buku dengan harapan dia bisa mendapatkan uang dari penulisan buku itu, betul? Ya enggak? Kalau misalkan saya menulis buku, saya jual satu buku itu $15 dengan harapan seluruh waktu usaha pembelajaran saya yang saya tumpahkan di buku itu dibaca orang dan saya bisa mendapatkan uang. Ya? Dan itu tidak lain. Itu baru satu hal tadi.
mengenai AI. Ya. Walaupun kepintaran buatan ini masih manusia yang buat, tetapi itu pun kalau seandainya tidak dibikin peraturan, maka akan mengakibatkan banyak manusia-manusia yang akan kehilangan pekerjaan. Tapi anyway, memang dunia itu adalah satu tempat yang selalu berubah. Ya. Ada baiknya dan juga ada tidak baiknya. Tetapi yang paling baiknya, seperti yang tadi kita baca, adalah yang paling baik itu manusia itu harus mengenal Tuhannya. Barulah di situ dia mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Dan kata bahagia dan kata takut akan Tuhan itu, menurut dari dictionary atau bahasa Ibrani itu, takut akan Tuhan artinya bahagia. Ya. Saudara takut akan Tuhan artinya saudara berbahagia. Ya. Dan kebahagiaannya itu mencakup 3 hal, ya. Keluarga, untuk pekerjaan saudara, dan juga untuk kehidupan saudara hari pas hari, ya. Dan ini harus dijadikan pedoman hidup saudara. ChatGPT bagus, teknologi yang lain-lain itu bagus semuanya bagus, tetapi tanpa firman Tuhan, kebaikan itu tidak menjamin. Dan kemarin malam kita baru saja belajar tentang Antichrist. Ya? Antichrist. Antichrist itu artinya bukanlah melawan, ya, bukan melawan Kristus, tetapi menggantikan Kristus. Jadi orang sekarang tidak lagi butuh sama Kristus. Itu karena produk dari antikristus. Antikristus itu selalu ingin menjauhkan manusia daripada Tuhan. Dan ini dimulai sejak Adam dan Hawa. Karena itu di Yakobus dikatakan antikristus itu sudah ada dari dahulu, cuma kalau klimaksnya yang belum terjadi. Klimaksnya yang belum terjadi. Dan bayangannya itu, ya kalau mau secara kasar mata ya itu Hitler, tetapi ini lebih tersembunyi. Dia melawan Tuhan itu tersembunyi, ya, melalui godaan dia kepada manusia. Dan kalau kita paralelkan itu sama, saudara-saudara. Pada waktu Adam dan Hawa dicobai sama iblis untuk makan apel, tujuannya apa tuh iblis bilang? Iblis bilang, kamu akan pandai seperti Tuhan, mengetahui segala-galanya. Betul? Kamu akan berkuasa seperti Tuhan. Ya? Lalu dimakanlah itu apel, sehingga manusia itu memang mampu, able melakukan sesuatu seperti Tuhan. Ya. Untungnya Tuhan tahu, sehingga Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, dan mereka mulai mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Dan terus diturunkan temurun manusia itu tambah laun, bukan tambah takut kepada Tuhan, malah menjadi agent dari Antikristus. Menggunakan teknologi,
pertumbuhan agama-agama. Semua itu menjauhkan kita dari Kristus. Kita mengerti bila kita belajar Alkitab, Yesus bilang, aku adalah jalan satu-satunya, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain menuju Bapa selain aku. Jadi setiap agama apapun yang tidak ada Kristusnya itu pasti adalah antikris. Dan misalnya kan setiap pengajaran palsu, nabi-nabi palsu, janganlah engkau mendengarkan. Karena akibatnya nanti tidak akan berbahagia. Dan Mazmur 118 itu hampir paralel juga dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dia nasihatkan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pada waktu kapan kita suka mendengarkan usul atau ajakan orang lain? Yaitu pada waktu kita berjalan, berjalan sama satu orang, lalu di dalam perjalanannya dia cerita, oh ini bagus juga, ya, dan kita tidak menyadari bahwa itu salah, sehingga membuat kita salah. Dan juga yang tidak berdiri, ya, setelah itu mulai kita menjalankan seperti apa yang dia sarankan. Dan ini yang dibilang yang tidak duduk, wah ini kalau ini sering kita lakukan. Kalau kita lagi duduk, apa yang kita suka lakukan? Gosip. Nah, gosip. Jadi bergosip, bukan mengajarkan atau meminta firman Tuhan, kita bergosip. Kalau kita gosipan sama orang yang kurang bagus, yang kurang baik, maka kita mengikuti ketidakbaikan mereka. Tetapi berbahagialah orang yang kesukaannya yaitu Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau jadi orang seperti ini, apa saja yang saya buat itu berhasil. Nah cara-caranya itu adalah sering merenungkan firman Tuhan. Di 119, Mazmur 119 juga dikatakan lagi, berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada ketetapannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya. Bukan legalisme. Ya. Legalisme itu mengajarkan perangkat hukum-hukum, tetapi tidak ada relasi. Sehingga Tuhan Yesus itu tidak terlalu suka sama orang Farisi, karena mereka mengetahui sekumpulan perangkat hukum Tuhan, tetapi tidak menjalankannya. Malah sebenarnya kalau orang Yahudi mengerti akan Taurat, sebenarnya mereka itu bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Karena di dalam Taurat itu ada kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada dunia. Ya, kasih kepada dunia. Tetapi bukannya mereka itu mengabarkan Injil keluar, menceritakan tentang Tuhan, tetapi mereka menjadikan Taurat itu sebagai satu perangkat yang membuat mereka angkuh bahwa kami ini adalah orang yang terpilih. Ya. Tapi kalau misalkan mereka mengerti
Mereka itu harus tahu di dalam Taurat itu ada kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada orang Yahudi saja tidak, kasih kepada seluruh dunia. Ya. Kasih kepada seluruh dunia. Demikian juga kalau kita baca Injil Perjanjian Baru, di situ juga ada Taurat sebenarnya yang mengajarkan kita untuk menjalankan seluruh hukum-hukum Tuhan. Ya. Malah lebih manis lagi, lebih indah lagi karena Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus yang membantu kita untuk melaksanakan firman Tuhan yang baik untuk kita. Ya. Jadi berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Ini adalah fondasi untuk membangun kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Pertama, Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara. Ini bukan saya yang bilang, ya, bukan saya yang bilang. Ini firman Tuhan yang mengatakan, yaitu di ayat 2 dikatakan begini: engkau akan memakan hasil jerih payahmu, berkat dan kemakmuran akan menjadi milikmu. Jadi kalau kita bekerja, ya, tidak menyertai Tuhan, maka kita tidak menikmati pekerjaan yang kita lakukan. Contohnya, kita disuruh bekerja sebenarnya 8 jam satu hari, lalu di hari ke-1 sampai 5 hari bekerja, lalu 2 hari istirahat dan menikmati Tuhan, datang ke gereja, ya, untuk belajar lagi akan firman Tuhan. Tetapi ada orang yang workaholic, kerja 12 jam sehari, 7 hari seminggu. Apakah dia menikmati hasil jerih payahnya? Kalau orang yang bekerja 2 pekerjaan, dan 2 pekerjaan itu artinya 16 jam per hari, tinggal berapa hari lagi? 24 jam, tinggal 8 hari lagi. Bagaimana dia bisa tidur, bagaimana dia bisa makan, sehingga pekerjaannya itu membuat beban dan dia tidak menikmati pekerjaan. Dan itu ada firman Tuhan yang mengatakan, engkau akan diberkati pada waktu tidur. Jadi artinya Tuhan itu menginginkan itu kita istirahat, mendapatkan ketenangan di dalam Dia. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Karena ada orang yang kerjanya banyak, tapi tetap khawatir pada waktu itu. Jadi dia tidak menikmati jerih payahnya. Ya. Nah, kalau kita mengikuti di ayat 2 ini, dianjurkan supaya kita puas dengan apa yang kita lakukan, ya. Kita puas. Dan juga Tuhan akan memberkati pernikahan saudara. Yang belum menikah, nanti Sunday belum menikah, ikut dengar-dengar kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati pernikahanmu. Karena apalagi kalau dua-dua suami dan istri itu mendengarkan firman Tuhan, pasti Tuhan itu akan berkati dalam kehidupannya saudara. Itu ditulis di Mazmur 128 ayat 3. Dikatakan begini: istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya, di dalam rumahmu. Ya. Di situ ada kesetiaan, ada kasih sayang yang diberikan seorang ibu kepada suami dan kepada anak.
seperti pohon anggur. Dan Tuhan senang, Tuhan sayang sama keluarga. Pernikahan pun itu yang menjadikan itu atas inisiatif daripada Tuhan sendiri. Dia tidak mau Adam sendirian, maka dia berikan Hawa sebagai pendamping hidupnya. Dan setelah itu pun Tuhan tidak stop, malah dia bilang beranak cuculah dan kuasailah muka bumi. Ini membutuhkan iman yang sangat besar sekali, saudara-saudara. Yang dimana banyak generasi sekarang menikah, memang mau menikah, tapi kalau ditanya mau punya anak, tidak. Mengapa tidak mau punya anak? Karena saya takut anak keturunan saya nanti hidupnya tidak baik. No, Tuhan bilang aku akan menyertai sampai akhir zaman. Anak cucumu itu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau seandainya anak cucu kita sudah kehilangan iman, tidak lagi mempercayai Tuhan, maka habislah generasi kita. Itu sudah dialami oleh orang-orang Eropa. Pada waktu mereka kehilangan iman mereka itu pudar, maka mereka tidak lagi menikah, hidup bersama, apalagi mau punya anak. Tidak ada. Lalu siapa yang banyak punya anak? Orang-orang yang imigrasi. Anak 4, 5, 6. Lalu sistem pemerintahan mereka itu demokrasi. Suara yang paling banyak adalah itu yang paling benar katanya. Apakah itu benar? Belum tentu. Suara yang paling banyak itu benar. Sehingga lambat laun maka Eropa itu pun akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman. Terus demikian juga seperti Amerika. Kalau mereka meninggalkan kasih orang lainlah yang akan menjadi tuan mereka. Kalau seandainya yang menjadi tuan kita itu adalah orang-orang yang percaya, tapi kalau bukan orang-orang yang percaya, maka lebih dari agama-agama lain, parahlah hidup kita. Katakan dengan jelas, istrimu akan seperti pohon anggur, mendekati pernikahan saudara. Untuk wanita itu nggak boleh terlalu cerewet. Ya, mesti jadi seperti pohon anggur yang sangat baik untuk dikecam. Ya. Ini dikatakan siapa yang mendapatkan istri yang baik itu berkat daripada Tuhan. Begitu juga dalam suami yang baik juga itu merupakan berkat buat wanita, buat kaum istri. Ya. Dan kedua-duanya itu akan diberkati dalam pernikahan saudara, para saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ini yang membawa kita ke arah yang Tuhan akan memberkati keluargamu di Mazmur 128 ayat 3b. Ya. Yang pertama, dia akan memberkati pekerjaan kita, dia akan memberkati pernikahan kita, dan dia akan memberkati keluarga kita. Itu dari Mazmur 128 di 3b-nya, kali 3a, kali ini 3b. Dikatakan anak-anakmu laki-laki akan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon zaitun ini
pohon yang tumbuh di daerah Israel itu adalah satu pohon yang bisa berumur bisa hampir 2000 tahun sebenarnya. Sehingga membuat orang-orang atau firman Tuhan sering memakai kata pohon zaitun. Di Yesaya 52 ayat 8 juga dikatakan, tetapi aku seperti pohon zaitun yang subur di rumah Allah. Aku percaya kepada kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan juga akan memberkati anak-anak kita. Ya. Tuhan memberkati anak-anak kita. Janganlah sampai anak-anak kita itu jadi drug, alkoholik. Ya. Waktu saya ke kita, saya minta tolong antarin lewatin Kensington Avenue. Siapa tahu di tempat Kensington Avenue? Kensington Avenue itu ada satu street di mana di jalan-jalan itu banyak sekali anak-anak yang drug addict. Ya, sehingga mereka jalannya itu bukan jalan begini, tetapi semuanya begini. Nah, itu ada anak yang cantik, yang tampan, tapi semuanya drug addict. Karena drug yang dipakai untuk melumpuhkan kuda atau apa saja, dia pakai buat manusia. Membesarkan anak itu membutuhkan waktu lama. Ya. Dari dia lahir terus kita besar, membutuhkan waktu lama. Sampai dia menikah pun kita selalu terus mendidik. Itu sebenarnya kalau Chinese kuno, ya, bukan Chinese modern. Kalau Chinese kuno itu, wow, kita kalau Korean Chinese New Year disuruh kui, ya nggak disuruh kui. Kui nanti didoakan, dia biar kamu nggak boleh nakal ya, mesti dengar-dengaran sama orang tua. Itu kalau sekarang sudah tidak ada. Nanti dikatakan mengapa digambarkan sebagai pohon zaitun, karena pohon zaitun itu kan lambat bertumbuhnya. Tapi kalau sudah dia bertumbuh, tegar, teguh, kuat, tidak ada satupun yang bisa menggoyangkan. Itu yang harapan kita sebagai orang tua, mempunyai anak seperti pohon zaitun, kita jangan lelah untuk mendidik mereka, ya, supaya mereka itu selalu berbuah berhasil di dalam hidupnya. Selamat ya, saatnya dampingin terus. Jangan pakai style Amerika. I'm Indonesian, we are Indonesian. I want to be American. I will follow what is their action, their tradition. No, our tradition is better. Walaupun ada yang baik, ada yang tidak. Jadi dikatakan di Mazmur 108 ini melukiskan gambaran seorang suami yang saleh, seorang istri yang setia, dan anak-anak yang penuh dengan harapan dan penuh semangat untuk menjadi anak-anak kebanggaan di keluarganya. Dan semuanya itu akan diberikan oleh Tuhan kebahagiaan. Jadi artinya kalau bagi siapa saja yang segan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara, pernikahan saudara, dan keluarga saudara. Ada satu teologian namanya Samuel Cox. Dia bilang begini, jadikanlah Tuhan di rumahmu, dan dia akan menjadikan rumahmu rumah yang bahagia. Oh, keren. Jadikanlah Tuhan
di rumahmu, maka Dia akan menjadikan rumahmu rumah yang bahagia. Nah, ini dia ambil dari Mazmur 128 ayat 4. Ya. Demikianlah diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kita segera nama Tuhan, kita hormat, kita benar-benar. It is the best one. It's the only one for my life. It's the only one that I always depend. And I'm glad if I'm close to Him, very close, every day, every single day. And He will bless my life. He will give happiness, joy. Ya, gitu saja. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, kiranya Tuhan tolong agar kami selalu mau mempunyai hati yang selalu benar-benar kepada Tuhan. Karena kami mau hidup kami itu bahagia. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu melebihi dari apa yang kami bisa pikirkan dan bayangkan. Karena kebahagiaan yang diberikan Tuhan itu melebihi daripada apa yang diberikan dunia. Karena memang betul yang mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang surga, ajarkanlah kami semua boleh menjadi saksi kepada orang lain, agar mereka mau datang kepada Tuhan mencari kebahagiaan yang sungguh, yang sejati, yang hanya bisa didapatkan dari Tuhan saja. Berkati gereja ini walaupun kecil, Engkau berkati usaha mereka, pelayanan mereka, dan jadikan gereja ini jemaatnya diberkati oleh Tuhan, demikian juga pekerja-pekerjanya, biar mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan serius, dengan segar dan takut akan Tuhan. Namun tidak ada jalan lain, tidak ada yang sama seperti itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih Natalio atas firman-Nya. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Let's pray. Saat ini Tuhan, kami datang dengan pergumulan rekan-rekan kami yang begitu dengan banyak macam persoalan. Mungkin dengan hal keuangan Tuhan, karena apa yang diperoleh tidak mencukupi apa yang dibutuhkan. Bahkan ada yang mungkin mengalami kehilangan pekerjaan, pengurangan waktu dalam kerja. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk pergumulan seperti ini. Bahkan kalau di keluarga ada masalah hubungan antara orang tua dan anak, sulit berkomunikasi, mungkin karena orang tua menekan dan mengatur terlalu banyak. Bagaimanapun juga hubungan antara pasangan yang semakin lama mungkin menjadi rutin dan kawan. Bahkan hubungan dengan orang tua, mertua, dan banyak lainnya. Kami mohon pertolongan Engkau supaya kami tidak hanya melihat
itu sebagai hal yang tidak ada dan mengabaikannya. Tapi saat untuk kami melibatkan Tuhan menyelesaikan hal itu. Kami mau berdoa juga bagi orang-orang yang mengalami bermacam penyakit. Tante Olha, Tante Juliana, Kohandi, dan yang lain. Ketika sakit penyakit terjadi dan kami tidak tahu semua yang bisa dilakukan untuk sakit itu, betapa mudahnya kami putus asa dan menanti terlalu banyak harapan dari berbagai rumah sakit dan dokter, dan akhirnya kami bingung, timbul kemarahan dan rasa pahit. Kami mohon Tuhan, tolonglah, biarlah semua yang indah bisa terjadi, bahkan dalam masa kedukaan pun, ketika kami kehilangan orang-orang yang kami sangat sayangi. Biarlah kami menyadari semua yang ada pada kami adalah titipan Engkau, bahwa hidup ini adalah titipan. Karena itu kami percayakan semua yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu saja. Kami juga mau berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami dengan berbagai macam urusan. Tuhan, tolonglah seluruh pemerintah AS, Indonesia, Ukraina, Rusia, dan lainnya, agar mereka menerima bisikan anugerah-Mu untuk memerintah dengan adil, bijaksana, dan penuh sukacita, bukan fokus untuk rakyat-rakyat yang kaya dan berkuasa, tetapi terutama sekali untuk rakyat-rakyat yang jauh kurang berada. We pray for this country, Lord, as we are entering the second month of the federal shutdown. We pray that You will let the three branches of our government, the executive, the judicial, and the last part of our government, give them the wisdom to work together in a bipartisan manner, that all those federal employees who are forced to work without pay, who are forced to stop working without pay, and looking for a way out as to how to feed their families. We pray that they will be able to listen to You and to follow Your words, not just using the name of Christians, but to truly act in a Christian manner, the way You want us to do. Kami berdoa untuk dunia di tengah begitu banyak ketidakpastian, ketika setiap negeri hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bukan negerinya, dan membuat negerinya besar atas nama Tuhan. Tuhan, turun tanganlah supaya kami diberikan kesempatan sekali lagi merasakan berkat-berkat-Mu. Tuhan, tolonglah juga Maranatha, agar hamba-hamba-Mu semua yang terlibat, supaya kami terus belajar hal-hal baru yang Tuhan siapkan, jalan-jalan baru yang enggan kami ambil, tapi sebenarnya berkat Tuhan menunggu di sana. Banyak lagi yang ingin kami minta, yang tidak bisa kami ungkapkan dalam kata-kata. Biarlah semua disatukan dalam doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesempatan kami, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara, kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Masih sanggupkah kita setiap orang berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang kita sudah terima, dan nyanyikan terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu dalam hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Tapi dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa yang di surga, yang berada di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini yang telah disampaikan oleh pendeta ini. Kiranya ketika kami menjalankan dalam firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih tuh Bapa untuk berkat-Mu sepanjang minggu hari ini. Dan kami sudah mengembalikan sebagian berkat-Mu. Kiranya persembahan kami ini Kau sucikan dan kuduskan. Biarlah tangan-tangan yang sedang memberi maupun yang belum sempat memberi Kau berkati mereka juga ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang, selamat berbakti. Untuk minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Pipi Dali, yang pada waktu yang sama hari Minggu kita akan dilayani dengan perjamuan kudus. Jadi kami harapkan untuk mempersiapkan diri. Hari Rabu seperti biasa ada persekutuan doa di rumah saya dan online melalui Zoom jam 8 malam. Sebagai ungkapan syukur menyambut Natal tahun ini,
mari kita berpartisipasi untuk mendukung kebutuhan anak-anak di berbagai negara, agar mereka juga dapat merasakan sentuhan kasih Tuhan. Saya persilakan Si Mary untuk memberi lebih lanjut keterangannya. Shalom saudara-saudara. Saya perkenalkan yang belum kenal, saya Mary, suami saya Ed. Mungkin saudara seperti saya ya, makin lama makin tua kita merasa waktu ini kok cepat sekali ya. Barusan tahun baru, sekarang udah Oktober. Dan lagi Thanksgiving, habis itu apa? Christmas, ya kan? Nah, kalau udah Christmas, banyak di antara kita yang berpikir apa ya kado yang saya mau kasih sama teman saya, atau apa nanti saya dapat bonus berapa. Itu sama kan juga maksudnya dapat kado gitu. Terutama kalau Anda punya anak yang masih kecil, anak-anak kecil itu paling senang sekali kalau dapat kado waktu Christmas. Tapi untuk kebanyakan anak yang miskin di seluruh dunia yang jumlahnya tadi saya google 1 billion, itu mereka tidak pernah terima kado Natal, bahkan tidak pernah terima kado untuk seumur hidupnya. Makanya saya ada kesempatan, bukan saya, Tuhan kasih kesempatan untuk Anda untuk bisa menjadi berkat bagi anak-anak miskin ini. Nah, caranya bagaimana? Begini, saya sama suami udah volunteer untuk organisasi Samaritan First. Ini organisasi didirikan oleh Franklin Graham. Mungkin saudara lebih tahu bapaknya ya, bapaknya namanya Billy Graham. Ya, ini organisasi udah lama berdiri, 33 tahun. Dan mereka kalau Natal itu mereka mengumpulkan kado-kado untuk dikirim ke anak-anak miskin di seluruh dunia. Ya, kado-kado ini ditaruh di dalam shoebox kayak begini. Oke, dalam shoebox ini nanti kalau dibagikan, waktu dibagikan hari Natal untuk anak-anak miskin di dunia, itu mereka dikasih firman, dikotbahin gitu ya, terus di guide juga supaya mereka bisa mengenal Kristus lebih dalam gitu. Nah, ini kado dalamnya apa? Dalamnya boleh diisi misalnya barang-barang seperti sisir atau kaos kaki atau alat-alat sekolah, misalnya buku tulis, ya kan, atau mainan. Ya, barang-barang yang simpel seperti ini yang Anda bisa beli di Dollar Tree atau di Walmart begitu. Tapi bagi anak-anak miskin di dunia itu berarti sekali, begitu ya. Ini jadi kado-kado ini dikumpulkan dari donasi Anda dan saya yang Tuhan telah berkati di negara kaya ini, ya. Dan kemudian akan dikirim untuk ke anak-anak seluruh dunia. Jadi untuk tahun ini terima kasih Maranatha memberi kesempatan untuk saudara bisa berpartisipasi. Nah, kalau saudara mau, siapa yang sudah siap boleh ambil satu shoebox. Saya ada beberapa. Tapi kalau yang saudara yang bilang wah saya sendiri lagi susah nih gitu, nggak apa-apa. Saudara boleh aja cuma bawa satu sisir atau satu bolpen atau apa saja yang saudara bisa kasih. Nanti Tuhan yang memberkati, begitu ya. Jadi kita mengumpulkan ini nanti barang-barang, boleh yang udah satu dos atau boleh yang lepasan. Itu minggu sebelum Thanksgiving. Jadi November 23 nanti Cik Foni yang koordinasi ya. Jadi kalau misalnya yang mau kasih lepasan nggak apa-apa, bisa diurunan. Iya, baju boleh, t-shirt, baju juga boleh, ya, sandal segala macam boleh gitu. Ya, jadi pakai ilustrasi ini benar-benar cerita yang terjadi. Saya mau ceritakan kalau ini semua shoebox ini akan menjadi berkat bagi anak-anak. Doesn't matter apa saja karena Tuhan yang membuka jalan. Oh ya, sebelum saya lupa, ini shoebox nanti juga datang dengan label. Jadi ini box sesuai untuk anak laki-laki atau anak perempuan, umurnya berapa gitu. Jadi kalau Anda ambil shoebox, nanti ada labelnya juga yang bakalan dikasih gitu ya. Dan juga mereka bekerja sama dengan Chick-fil-A. Kalau misalnya Anda masih mau ambil shoebox lagi atau mau di drop, boleh di drop di Chick-fil-A. Kebanyakan Chick-fil-A yang kita tahu for sure to di Lakewood, itu Chick-fil-A mereka kerja sama dengan kita gitu ya.
Terus ini ada satu kesaksian kejadian yang benar bagaimana Tuhan memakai shoebox ini. Begini, di satu dusun di pedalaman Afrika, itu kepala sukunya itu kakinya mesti sakit. Ya kenapa? Karena kakinya panjang sekali. Ya jadi dia nggak ada sandal yang bisa cocok untuk dia gitu. Jadi dia jalannya itu susah gitu. Satu Natal pernah ada anak yang terima ini shoebox dari Samaritan Purse. Di dalamnya itu ada sandal yang ukurannya 14. Lah, anak ini bilang, saya mah nggak pakai, tapi dia jadi ingat kepala sukunya. Ini kepala suku saya perlu untuk sandal yang besar gitu. Coba saya bawa. Ternyata Tuhan yang buka jalan. Ini sandal pas sama kakinya kepala suku. Ya, kalau Anda pikir ya ini hal yang mustahil ya. Kalau misalnya Anda ngirim ini satu box, Anda nggak bakalan tahu ini bakalan jatuh ke tangan siapa gitu. Anak mana yang terima, di negara mana kita tidak tahu. Itu Tuhan yang atur. Ya kan. Nomor 2 juga, waktu kita kasih shoebox sebelum dikirim ke dunia itu disortir. Jadi kita ada pusatnya yang disortir, tiap shoebox diperiksa di dalamnya apa ada bahan. Oh ya, juga ini barang-barang yang dianjurkan untuk dikasih itu yang misalnya yang bisa bocor kayak shampoo atau yang bisa leleh kayak coklat ya, mereka suggest itu tidak dikasih. Juga uang juga nggak boleh, ya kan. Kalau misalnya itu shoebox yang isinya sepatu sandal ukuran 14, saya yang nyortir, saya pasti bilang ini nggak masuk akal, saya bakalan ambil gitu. Ternyata bisa lolos dan jatuhnya ke kepala suku yang memerlukan. Dan sebagai akibatnya kepala suku ini menjadi menerima Kristus dan seluruh dusun menerima Kristus. Karena apa? Karena simbol shoebox ini. Karena tiap shoebox yang pergi sebelum dikirim ke mana-mana itu didoain. Anda mendoain, gereja mendoain, bahkan Pastor Franklin Graham sendiri mendoain. Semoga ini membuka hati Anda untuk bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Shalom, terima kasih. Sudah cukup belum? Kurang gini. Ya sudah cukup ya. Mari kita setelah kita berdiri, kita nyanyikan Maranatha ya. Kita tutup kebaktian kita dengan kita bersemangat hidup puji Tuhan. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan
Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Amin. Amin.